Oke, jumpa lagi di channel Trip Project. Nah, kali ini gue akan ngebahas mengenai motor Yamaha yang paling nggak laku di Indonesia. Nah, teman-teman kira-kira tahu gak nih? Gue kasih clue-nya sedikit ya, yaitu motor bebek. Nah, ada tahu gak motor Yamaha itu ada yang nggak laku loh di Indonesia ternyata, dan juga dia itu produksinya sedikit, bahkan juga untuk lama untuk terjual di Indonesianya pun juga hanya sebentar ya. Nah, teman-teman mau tahu gak apa? Oke, bagi teman-teman yang penasaran dan belum tahu, teman-teman please klik like, comment, and subscribe video ini dulu, dan juga pantengin nih channel ini. Ya, gue akan ngebahas motor ya bebek Yamaha yang paling gak laku di Indonesia, yaitu adalah Yamaha Lexam. Nah, teman-teman pernah denger gak nih? Kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar, wajar ya. Kenapa? Karena Yamaha Lexam sendiri dijual di Indonesia cukup sebentar nih. Kita bahas sejarah mengenai Yamaha Lexam dulu. Yamaha Lexam adalah sebuah motor bebek Yamaha yang bertransmisi matic ya. Jadi motor bebek Yamaha bertransmisi matic. Jadi nggak ada tuh injekan untuk operan giginya. Yamaha Lexam sendiri memang pertama kali dirilis itu di tahun 2011 ya. Jadi Yamaha ingin menyaingi rivalnya yaitu Honda yang pertama kali meluncurkan bebek matic ya, yaitu dengan Revo Automatic. Nah, Yamaha Lexam itu dikeluarkan oleh Yamaha, dirilis ya pada tahun 2011. Nah, ternyata ketika dirilis itu pun juga ternyata respon dari pasar itu ternyata kurang baik nih mengenai Yamaha Lexam, sehingga Yamaha Lexam sendiri kurang laku di pasaran dan stop produksi pada tahun 2013. Bahkan di tahun 2012 pun juga Yamaha Lexam hanya terjual sedikit, walaupun di 2011-nya itu hanya terjual kurang lebih di angka 6 ribuan ya, 6 ribuan unit. Kenapa sih Yamaha Lexam itu bisa nggak laku? Nah, teman-teman kira-kira tahu gak sih kenapa ya? Nah, kalau menurut gue ya, pandangan gue sendiri, kalau dari sisi model, Yamaha Lexam sendiri ini cukup modern loh. Dari lampu belakang yang sudah LED, terus desain yang aerodinamis, terus stiker-stiker yang menurut gue keren banget pada zamannya. Tapi kok bisa nggak laku? Nah, jadi kalau dari sisi model menurut gue bukan ya. Terus kemudian dari sisi transmisi, nah ini ternyata sumber masalahnya. Kebetulan gue juga pernah bekerja di merek ini dulu, jadi gue juga sedikit banyak tahu mengenai Yamaha Lexam. Pertama sih sebetulnya bukan dari sektor mesin ya, tapi adalah menurut gue pasar Indonesia yang terlalu kaget nih dengan motor bebek matic ya. Karena cenderung motor matic itu kan bentuknya skuter. Dia taunya masyarakat Indonesia taunya adalah motor matic itu Mio, Beat, Vario, dan itu bentuknya adalah skuter. Dan juga pasar dari motor matic itu kebanyakan adalah perempuan. Nah, perempuan itu cenderung lebih pengen motornya itu yang memiliki ruang yang cukup luas nih untuk dari sisi kakinya, ya kan? Nah, sehingga orang taunya tuh kalau motor matic itu ya skuter matic gitu loh. Dan juga para pria pun ternyata juga nyaman nih menggunakan skuter matic. Nah, ketika dirilis motor bebek matic ini, pasar itu ngerasa kayaknya motor bebek udah nggak perlu deh, udah nggak, bukan zamannya deh, karena udah keenakan nih dikasih motor dengan bentuk skuter, dengan bagasi yang luas, terus juga dengan ruang kaki yang tengahnya begitu lapang sehingga bisa membawa barang lebih banyak. Jadi orang tuh, masyarakat Indonesia lebih nikmat menggunakan skuter, sehingga ketika dirilis bebek matic ini responnya jadi kurang bagus. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, orang tuh nggak puas ternyata dengan sistem transmisi dari bebek matic ini. Nah, jadi kalau yang gue tahu, ada beberapa masalah dari bebek matic ini, tapi masalahnya sebetulnya bukannya karena problem atau gimana ya, tapi memang dari desainnya gue rasa ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang mengeluhkan bahwa bebek matic ini akselerasi sangat lambat ya, sangat lambat. Terus juga untuk tanjakan ternyata dia cukup ngeden nih untuk melintasi tanjakan, sehingga orang ngerasa kok kayak powernya kurang ya untuk bebek matic ini. Nah, jadi ketika orang yang sudah beli mungkin merasa tidak puas, dia juga bicara-bicara ke orang lain, kan biasa ya kalau misalnya ketidakpuasan itu pasti akan lebih cepat didengar oleh orang lain. Nah, akhirnya
respon pasar menurun, akhirnya disuntik mati deh. Nah, itulah yang menyebabkan motor Lexam ini, Yamaha Lexam ini menjadi tidak laku di Indonesia. Jadi begitu nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan motor Yamaha apa nih yang nggak laku di Indonesia. Ternyata Yamaha juga pernah bikin motor yang nggak sukses loh. Jadi ya saran gue adalah ya kalau misal temen-temen mau membeli motor ya memang harus lihat juga nih motor kebutuhannya apa. Jadi kalau gua rasa sih kalau gue sebagai pengguna motor disuruh pilih skuter matic dengan motor bebek, gue tetap pilih skuter matic. Kenapa? Karena bagasinya luas, terus juga ruang kakinya lapang, gue bisa bawa apa-apa, terus kaki gue bisa gue selonjorin ya kan, jadi lebih enak aja gitu dipakainya ya gitu, jadi lebih berguna banget. Nah oke, mungkin sekian video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini jika teman-teman suka, dan juga dukung terus channel ini supaya gue lebih bersemangat lagi nih untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian, terima kasih.